Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga saya di sini dapat membuat tugas UAS presentasi ini. Adapun topik yang saya ingin bahas adalah tentang musik daerah dari Jawa Timur, yaitu Rek Ayo Rek. Nah, perkenalkan, nama saya Diah Ayu Elsan Pratiwi dengan NIM 210201340050. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pada hari ini. Nah, langsung saja kita ke tahap rangkaian acara yang hari ini akan dilewati adalah pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja ya kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Langsung saya sampaikan saja materi berikut. Topik pembahasannya adalah yang pertama informasi, kedua sejarah musik daerahnya, lirik dan arti syairnya, lalu not angka dan makna lagunya, alat musik yang digunakan. Nah, pertama langsung saja ke informasi musik daerah Rek Ayo Rek. Nah, musik daerah ini tuh lagu pergaulan dari Provinsi Jawa Timur. Ini diciptakan oleh Is Haryanto, seorang musisi dan penulis lagu Indonesia. Lagu yang dipopulerkan Mus Mulyadi ini berirama ceria dan sangat mudah dicerna masyarakat awam karena menggunakan bahasa dan istilah daerah setempat. Rek Ayo Rek merupakan lagu keroncong asal Jawa Timur. Nah, berikut adalah judul, penciptanya, daerah, dan golongan lagunya. Langsung saja kita ke slide berikutnya yaitu sejarah lagu Rek Ayo Rek. Nah, yang mengaku arek Surabaya sudah cukup familiar lah dengan penggalan lagu Rek Ayo Rek di atas ini. Nah, minimal pernah denger lah. Diciptakannya ya tadi saya jelaskan dari Is Haryanto dan dipopulerkan oleh Mus Mulyadi. Nah, pada tahun 1970-an lah. Lagu tersebut itu akhirnya jadi semacam anthem bagi kota Surabaya yang selalu diputar saat ada perayaan atau hajatan besar yang ada hubungannya dengan kota Surabaya. Nah, tunjungan ini sendiri itu adalah nama salah satu ruas jalan di pusat kota pahlawan. Ia memegang peranan penting bagi kota Surabaya, bukan hanya karena kontribusi ekonomisnya, namun juga karena muatan historisnya yang kaya. Lah, ingat insiden besar perobekan bendera Belanda pada tanggal 18 September 1945 di Surabaya. Nah, kisah yang sering dituturkan pada pelajaran sejarah waktu kita sekolah dulu, masih ingat kan? Itu kan mengambil latar tempat di puncak tertinggi, kalau nggak salah Hotel Yamato kan guys. Nah, Hotel Yamato sekarang itu sudah berganti nama jadi Hotel Majapahit, yang biasanya kalau di depan itu banyak anak-anak muda ya kan untuk berfoto-foto hunting. Di situ tuh ya itu adanya ya di Jalan Tunjungan itu. Nah, selain itu masih banyak kok gedung-gedung lainnya yang menyimpan cerita bersejarah sejak zaman kolonial. Salah satu contohnya adalah Gedung Siola. Gedung pusat perbelanjaan ini merupakan satu dari sekian saksi bisu perjalanan sejarah kota Surabaya. Siola itu mengawali kisahnya kalau nggak salah dengan nama Wide Away Light Law, yang merupakan bagian dari jaringan toko serba ada
yang tersebar di beberapa negara dan dimiliki oleh konglomerat asal Inggris. Nah, pusat pertokoan tersebut itu tuh dibuka pada tahun 1923. Seiring berjalannya waktu, gedung tersebut itu sempat mengalami beberapa kali pindah tangan kepemilikan. Ya, meskipun fungsinya tetap sama sih. Ya, tetap sebagai komplek pertokoan. Lalu pada tahun 1940-an lah, gedung tersebut itu diambil alih oleh Jepang dan berganti nama menjadi Toko Chiyoda. Nah, tahun 1984 1964 berganti lagi. Berganti terus ya, menjadi Siola yang sekarang kita dengar singkatan dari, dan itu tuh singkatan dari nama-nama pengusaha yang bekerja sama mendirikan kembali pertokoan tersebut. Nah, salah satunya Soe Mitro, Ing Wibisono, Ong Liem, dan Aang. Sejak saat itulah keberadaannya tuh mulai tergerus oleh bermunculan pusat pembelanjaan yang lebih modern gitu. Terakhir sih gedung Siola mengalami perombakan pada muka pembangunannya tuh dan menjadi Tunjungan City sejak 2011. Seperti itu guys sejarahnya. Cukup panjang sih. Nah, langsung ke slide berikutnya. Lirik lagunya dan arti syair lagunya. Nah, ayolah kita bareng-bareng mengingat lagu Rek Ayo Rek walaupun hanya sedikit setengahnya aja. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sopo gelem melu aku. Cak ayo cak delok kenalan cah ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto. Ya, kira-kira seperti itu ya guys. Aduh, saya cukup malu ya. Nah, arti syairnya ini berjalan-jalan ke utara, ke selatan, melewati pertokoan untuk cuci mata. Meski hanya bersenggolan dengan cewek cantik, waduh cewek cantik, hati itu membuat lega, hatinya lega nanti. Siapa tahu nasib badan sedang mujur, bisa berkenalan dengan anak penjual rujak cingur. Ada aja ya, kreatif. Nah, jangan terlalu dipikir asalkan mau berjalan bersama-sama. Jangan terlalu dipikir meski sama-sama tidak punya uang, saku. Maka tahu jangan dicampur dengan timun, malam minggu jangan hanya dibuat melamun. Lalu kita ke slide berikutnya ya, makna lagunya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di informasi, makna lagu ini tuh menceritakan tentang kegembiraan di kalangan anak muda menyambut malam minggu. Sang penulis lagu Rek Ayo Rek mengajak pendengar untuk mudah bergaul dan melihat dunia luar dengan berpikir positif. Kalau kata anak zaman sekarang itu los, tapi tetap sopan santunnya. Nah, slide berikutnya ini adalah not angkanya. Maaf kalau tidak begitu kelihatan ya guys, karena juga diedit. Lah, ke slide berikutnya itu alat musik apa sih yang digunakan musik daerah Rek Ayo Rek ini? Nah, musik yang digunakan alatnya ini suling. Nah, suling ini alat musik daerah berasal dari Jawa Barat. Nah, instrumen musik yang terbuat dari bahan bambu ini tergolong ke dalam jenis instrumen musik tiup, atau biasa kita dengar itu dikenal sebagai aerophone. Maaf guys, aerophone kan buat mendengarkan ya. Gawai ini memiliki bentuk yang kecil dan tengah sebesar 3 cm.
Ciri khas sebuah suling adalah adanya lubang kecil pada bagian tubuhnya yang berfungsi sebagai tempat mengatur nada yang diinginkan oleh pemainnya. Lalu, suara yang dihasilkan dari alat musik bambu ini mirip dengan siulan yang kasar dan melengking. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa suara yang dihasilkan tersebut itu berasal dari udara yang ditiupkan melalui ujung dari instrumen musik ini. Udara tersebut kemudian akan mengalir dan membentuk dinding suling yang berfungsi sebagai resonator untuk menghasilkan suara dengan nada yang sesuai. Nah, di Indonesia sendiri, instrumen musik suling yang dimainkan dengan cara ditiup ini sangat populer dan dikenal sebagai pengiring musik, dangdut, atau keroncong gitu. Nah, musik yang asli berasal dari Indonesia ini juga dapat menghasilkan suara yang meliuk, sehingga ya sangat cocok dijadikan sebagai iringan musik dangdut atau musik keroncong yang identik dengan liukan nada atau cengkok. Rado po ko sana.